Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu, tempat berbagi informasi dan edukasi. Untuk video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang mata pelajaran PPKN untuk SMP atau MTS kelas 7, khususnya bab 4, materinya tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar mengetahui video-video kami yang selanjutnya yang insya Allah bermanfaat. Langsung saja ke materinya. Nah, untuk yang bab yang pertama atau yang A di sini makna Bhinneka Tunggal Ika. Ada kata-kata makna di sini. Sudah pada tahu kan artinya? Makna itu apa? Ya, makna adalah arti. Jadi, artinya apa sih Bhinneka Tunggal itu? Bhinneka Tunggal Ika itu? Sebelum ke pengertiannya, di sini di bawah ini ada gambar yang kalian sudah banyak yang tahu pastinya. Ya, ini merupakan burung Garuda. Itu burung yang menjadikan suatu lambang negara Indonesia. Yang di tengah-tengah sini ada 5 sila atau 5 logo Pancasila. Dan di bawahnya sini, di bawah kaki ini, ada tertera kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Apa sih artinya? Ini saya berikan slide itu pengertian atau arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu dan Ika artinya itu. Dan jika digabungkan maka menjadi berbeda-beda namun tetap satu. Itulah maknanya dan itulah artinya. Apa yang berbeda? Karena Indonesia itu banyak sekali ragamnya. Maka berbeda-beda di sini saya kasih contoh satu itu adalah sukunya. Ada yang suku Jawa, ada yang berasal dari suku Batak, ada yang dari Minang, ada yang dari Sunda dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi tetap satu, bukan negara Sunda, negara Jawa, negara Batak. Nah, semboyan ini dijadikan atau digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap satu Indonesia, bukan yang tadi ya. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat atau berasal dalam kitab Satu Soma karangan Empu Tantular yang pada masa kerajaan Majapahit. Selanjutnya yang B, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini saya paparkan ada 4. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia di sini. 2, keadaan geografis. 3, perbedaan kondisi iklim. Dan yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Untuk yang pertama dan yang kedua ini saya jelaskan bahwasanya secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bila digambarkan, letak wilayah Indonesia ada di daerah silang alias strategis. Pada zaman dulu, letak Indonesia yang berada di wilayah strategis ini membuat berbagai kelompok pedagang singgah ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, namun juga pengaruh kebudayaan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi para pedagang itu berasal dari aneka ras dan suku di luar Indonesia. Hal ini memberi berbagai pengaruh ke suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Maka tak heran ada banyak suku, agama, dan ras di dalam negeri sampai saat ini. Misalnya ada orang keturunan Belanda, Inggris, Portugis, Cina, India, sampai Jepang datang ke Indonesia. Kebetulan bangsa-bangsa ini memang datang ke Indonesia sejak zaman dulu. Itu untuk penjelasan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga itu perbedaan kondisi iklim.
Faktor penyebab keberagaman budaya di Indonesia berikutnya adalah kondisi iklim atau kondisi alam. Sama halnya dengan budaya yang berbeda-beda di masing daerah, kondisi alam juga tak sama. Hal ini tentu berdampak pada keberagaman di Indonesia karena mempengaruhi kebiasaan, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, sampai kepercayaan di tiap daerah itu berbeda-beda. Masyarakat yang berada di pegunungan, misalnya, mata pencahariannya bercocok tanam sebagai petani. Mereka mungkin lebih terbiasa makan sayur-sayuran dan buah karena mudah mendapatkannya. Pun sementara masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan mata pencahariannya itu mungkin sebagai melaut, bagian nelayan, mungkin lebih jarang makan sayur dan buah, namun mereka terbiasa makan hidangan laut. Yang terakhir, sikap terbuka masyarakat Indonesia ini yang menandakan bahwasanya Indonesia itu terkenal di luar negeri itu termasuk bangsa yang ramah dan terbuka. Ya, di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal. Universal itu artinya umum, seperti sistem mata pencaharian yang seperti saya jelaskan tadi, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi atau agama. Nah, di sini saya gambarkan, saya contohkan 3 manusia yang berdiri di sini dengan senyumnya. Itu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Nah, ini arti ras ya, yang merupakan dalam bahasa mudahnya itu pembedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik ya, seperti tadi ya, bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Yang perlu kalian ketahui, di Indonesia ini ada 3 ras yang paling banyak menghuni di masyarakat Indonesia. Itu pertama itu adalah ras Mongoloid. Mongoloid itu yang cirinya fisiknya itu kulitnya sawo matang, wajahnya bulat. Yang kedua, ras Asiatik Mongoloid, perpaduan yang pernikahannya dari orang Indonesia dan Cina. Karena tadi orang Cina itu banyak datang di Indonesia sejak dulu, menikah sama orang Indonesia sehingga menyebabkan fisiknya atau bentuk fisiknya berbeda. Ini mempunyai ciri-ciri wajah oval, kulit kuning langsat, dan matanya sipit. Ini orang Chinese, orang Cina. Yang ketiga itu ras Papua Melanesia, yaitu yang ciri-cirinya mempunyai kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan hidungnya mancung. Ini tersebar di Pulau Papua. Ini pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tapi sebagai kekayaan dan keberagaman yang membedakan dengan bangsa lain. Karena kita nih bangsa yang sukunya yang paling banyak di dunia, bisa dijadikan untuk kekayaan. Ini gambar peta dan di bawahnya ada animasi untuk menandakan bahwasanya kita tuh sukunya itu berbeda-beda, banyak, tapi tetap satu, Indonesia namanya. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Ini melestarikan kebudayaan, tentu kalian tahu ini adalah salah satu warisan kebudayaan dari Indonesia, khususnya suku Jawa yang ada di Jawa Timur. Ya benar, ini adalah namanya reog, reog yang dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan masih banyak lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia. Oke, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi, di sini toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Tentunya sudah menjadi hal yang sudah dilakukan orang Indonesia, itu toleransi, baik itu agama yang berbeda, suku yang berbeda, dan seterusnya. Jadikan toleransi ini menjadi tatanan masyarakat agar tertib dan damai, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Toleransi itu terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan ternyata diatur di
di undang-undang. Ada pasal yang mengaturnya khususnya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ini mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Ternyata kebebasan memeluk agama itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar. Jadi kita diperbolehkan khususnya orang Indonesia itu memeluk tanpa ada paksaan dari 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Tiap suku, bangsa, dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi setiap suku dan ras ini memiliki hak masing-masing untuk mengembangkan budayanya. Ini saya contohkan juga, ini keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.